dikarenakan orang yang baru saja kita berikan bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muktafa. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Al-Furqan yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, di mana kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan, yang kita rasakan, haruslah senantiasa kita arahkan kepada jalan-jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Karena hanya dengan inilah kita akan bisa selamat kelak saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena saat kita menghadap Allah nanti, Allah akan mintai pertanggungjawaban atas segala titipan yang pernah Allah titipkan kepada kita. Bapak Ibu, saya lebih suka untuk menggunakan kata titipan atas setiap nikmat-nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pemberian dari Allah. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Karena kalau kita tancapkan dalam hati kita bahwa setiap nikmat-nikmat ini adalah titipan dari Allah, maka kita akan selalu ingat. Karena yang namanya titipan pasti suatu saat akan diambil kembali oleh orang yang memberikannya, Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang kita tanamkan dalam jiwa kita adalah pemberian dari Allah, maka terkadang manusia suka lupa Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah diberi, merasa Allah tidak akan ambil lagi, sehingga ketika dia kehilangan sesuatu dari nikmat-nikmat Allah, dia bahkan mencela Allah Subhanahu wa taala, tidak ridha terhadap takdir Allah, tidak rela ketika nikmat yang dia dapatkan diambil oleh sang pemberi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula ketika kita tancapkan bahwa setiap nikmat-nikmat Allah ini adalah titipan, maka kita akan punya satu tanggung jawab bahwa yang namanya titipan harus kita jaga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang menitipkannya. Allah titipkan kepada kita semua kesehatan, waktu, umur, harta, bahkan tujuannya untuk apa Bapak Ibu sekalian? Untuk foya-foya, untuk sia-sia, ataukah untuk bermaksiat? Tentunya tidak. Tujuannya adalah agar kita menggunakan setiap nikmat-nikmat Allah ini dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diinginkan oleh Allah. Sehingga kalau kita merasa bahwasanya ini titipan dari Allah, maka kelak Allah akan mintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah Allah titipkan kepada kita. Wahai fulan, dengan apa engkau habiskan umurmu? Wahai fulanah, dengan apa engkau habiskan hartamu?
dan seluruhnya Allah akan mintai pertanggungjawabannya dari kita semua. Maka oleh karena itu, setiap titipan-titipan Allah, kenikmatan-kenikmatan ini, maka harus kita yakini bahwasanya ini adalah datangnya dari Allah, titipan dari Allah yang bisa satu saat Allah akan ambil lagi, dan satu saat nanti di akhirat Allah akan mintai pertanggungjawaban atas setiap apa yang Allah titipkan kepada kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan kali ini tema yang diamanahkan kepada kami yaitu zakat dan pendidikan kedermawanan. Bapak Ibu sekalian, salah satu tujuan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas muka bumi ini adalah untuk membawa misi perbaikan akhlak. Betul? Iya. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku diutus oleh Allah di atas muka bumi ini kepada kita semua umat Nabi Muhammad. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka jamaah sekalian, banyak sekali jenis-jenis akhlak-akhlak yang terpuji yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan beliau, dan seluruh akhlak-akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi pada dasarnya ada di dalam Al-Quran. Sehingga suatu ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau ditanya bagaimana akhlak Rasulullah baik di dalam maupun di luar rumah. Kalau di luar rumah kami sudah tahu, bagaimana dengan ketika beliau di dalam rumah? Ya, biasanya Bapak Ibu sekalian, yang tahu daleman suaminya itu siapa? Istrinya, betul Ibu? Ya, bapak-bapaknya kalau di luar segagah apapun, tapi ibu-ibunya tahu apanya Ibu? Dapurannya bagaimana. Nah, gitu ya. Akhlak di rumahnya itu bagaimana? Yang tahu siapa? Yang tahu istri. Maka Ibunda Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah terutama di dalam rumah beliau. Maka apa jawab Ibunda Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Maknanya apa? Setiap apa yang ada di dalam Al-Quran berupa petunjuk-petunjuk akhlak yang mulia, maka hal itu telah dilakukan oleh Rasulullah, tercermin di dalam tindak tanduk perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk saling memaafkan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang pemaaf. Ketika di dalam Al-Quran Allah tunjukkan akhlak berupa kasih sayang, maka Rasulullah adalah orang yang paling berkasih sayang terhadap umatnya. Ya. Dan begitu pula jamaah sekalian, salah satu sifat terpuji yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling dermawan. Ya. Rasulullah itu Bapak Ibu sekalian manusia yang paling dermawan. Jadi kalau ada di antara umat ini yang paling dermawan, maka hal itu tidak mengalahkan daripada kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka dalam satu riwayat disebutkan Bapak Ibu, suatu ketika ada seorang Arab Badui. Ya, Arab Badui itu adalah orang Arab yang tinggal di pedalaman, yang seringnya tidak peka terhadap bagaimana akhlak, bagaimana bertutur kata yang baik dan lain sebagainya. Maka Arab Badui tersebut mendatangi Rasulullah
dan ingin mengambil ya surban beliau, ya misalnya surban ini kayaknya surban Rasulullah cakep ini, ya. Mau diminta, tapi cara mintanya kasar, ya ditarik dari Rasulullah, ya sehingga membuat leher beliau kalau tidak salah itu merah. Sahabat yang melihat akan hal itu, bagaimana jamaah sekalian, terpancing amarahnya, ini orang nggak sopan banget sama Rasulullah, ya. Namun apa yang dilakukan oleh Rasulullah menahan para sahabatnya, biarkan apa yang diminta oleh Arab Badui tersebut diberikan oleh Rasulullah, ya, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi, ya, ya, contoh-contoh bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, banyak sekali ketika beliau memberikan unta, bahkan beliau pernah memberikan unta kepada seorang yang baru masuk Islam. Itu unta memenuhi satu bukit, Bapak Ibu sekalian, memenuhi satu bukit. Ya, kalau satu unta saja berapa, Pak? Seharga apa, Pak? Hah? Ya, 20-30 mungkin lebih, ya. Ini unta memenuhi suatu bukit, itu diberikan Rasulullah kepada ya salah seorang sahabatnya. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, ini adalah bentuk-bentuk kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dijelaskan wa ajwadu ma yakunu fir Ramadan, dan kedermawanan Rasulullah itu akan bertambah manakala beliau berada pada bulan Ramadan. Artinya Bapak Ibu sekalian, Ramadan adalah bulan yang tepat, waktu yang tepat untuk mendidik kedermawanan kita, ya, untuk mendidik kepekaan kita di dalam bermasyarakat, ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu salah satu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau memperlihatkan kepada umatnya satu teladan yang baik, salah satu contohnya adalah dalam masalah kedermawanan. Rasulullah sudah mempraktekannya, maka tinggal kita bagaimana kita di dalam membiasakan diri kita untuk memiliki sifat kedermawanan dalam kehidupan kita, ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Allah dan Rasulnya memuji sifat kedermawanan, maka Allah dan Rasulnya pun membenci sifat apa itu al-bukhlu wasyukhu, ya. Al-bukhlu itu artinya adalah pelit. Ada tingkatan yang lebih di atas bakhil, apa itu Bapak Ibu sekalian? Asyukhu, ya. Makanya di dalam surat Al-Hasyr ayat 9 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang bisa menghindarkan dirinya dari sifat syuh, ya, sifat syuh, maka dia akan termasuk orang-orang yang beruntung. Mengapa Allah sebut di dalam Al-Quran ada dua sifat, bakhil dan syuh? Bakhil itu Bapak Ibu sekalian adalah satu sifat yang dia senantiasa menggenggam, ya, apa yang dia miliki dia genggam, tidak mau diberikan kepada orang lain. Itu sifat bakhil. Ada lagi sifat yang lebih parah daripada sifat bakhil, apa itu? Sifat syuh. Apa itu sifat syuh? Selain dia menggenggam apa yang dia miliki, tidak mau diberikan oleh orang lain, maka dia juga terdapat sifat tamak. Artinya segala cara upaya untuk mendapatkan apa yang diinginkan berupa harta dan lain sebagainya dia lakukan dengan berbagai cara. Apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram, apakah dengan cara yang baik ataukah yang buruk. Itu adalah syuh Bapak Ibu sekalian. Maka Allah menjawab ataupun Allah menjelaskan wa man yuqa syuhha nafsihi
faulaika humul muflihun. Barang siapa yang terhindar dari sifat syukh ini, satu sifat yang lebih parah daripada sifat bakhil, maka dia akan termasuk orang-orang yang beruntung. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang tepat untuk kita memiliki, menumbuhkan sifat kasih sayang kita, sifat kedermawanan kita. Karena umumnya manusia ataupun kaum muslimin khususnya di Indonesia itu mereka lebih suka berbagi di waktu-waktu yang ada keutamaan sedekah di dalamnya. Misalnya bulan Ramadan ataupun hari Jumat dan lain sebagainya. Ini merupakan hal yang baik, harus terus kita tumbuhkan. Jangan sampai kita memiliki sifat syukh itu tadi. Karena apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, iyyakum wasyuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Hindarilah oleh kalian sifat syukh, sifat bakhil, kikir, serta disertai dengan rasa tamak dan lain sebagainya. Karena sifat ini adalah sifat yang telah membinasakan umat-umat sebelum kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, inilah salah satu cara Allah bagaimana membersihkan jiwa kita dari sifat syukh, sifat bakhil. Itu adalah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, ya, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Ambillah wahai Muhammad dari umatmu sedekah, maknanya adalah zakat. Zakat di antara umatmu, tujuannya apa? Ya, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, di mana fungsi daripada zakat ini adalah untuk membersihkan harta kita dan mensucikan jiwa kita. Ibadah, sedekah, zakat, infak ini merupakan satu terapi dari Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat yang tercela. Mulai dari tadi bakhil, syukh, kemudian sifat ananiah, sifat egois. Kalau sudah punya saya, maka itu milik saya. Ingat jamaah sekalian, dalam setiap harta kita, di sana bukan milik kita sendiri saja. Di sana terdapat hak anak yatim. Di sana, di dalam harta kita terdapat hak fakir miskin. Di dalam harta kita terdapat hak anak dan istri kita. Di dalam harta kita terdapat hak orang tua kita dan orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka fungsi daripada zakat itu adalah khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Maka fungsi zakat, sedekah, infak itu adalah untuk membersihkan jiwa kita dari sifat kikir, bakhil, kemudian sifat egois, kemudian sifat sombong, saya sudah memiliki ini dan itu dan lain sebagainya. Cara membersihkannya bagaimana? Cara mengobatinya bagaimana? Dengan infak dan sedekah. Kita ingat bahwasannya apa yang kita miliki